Shalom saudara yang terkasih, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Yunistia dari GKI Kayu Putih. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan juga merenungkannya di dalam sebuah judul Tinggal Tenang dan Percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukuri Allah karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Engkau adalah Allah yang menyediakan berkat-berkat-Mu. Pada saat ini kami hendak menyambut berkat-Mu di dalam sapaan firman Tuhan. Kami hendak sejenak membaca dan merenungkannya. Kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama-sama, ini juga boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 dan ayat 16. Kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau, malah kamu berkata, tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda. Maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas. Maka setangkas itu pula para pengejarmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah mengalami sulit tidur? Rasanya ini adalah sesuatu yang sering kita alami sebagai manusia. Kadang kita susah tidur bisa jadi karena tubuh kita sedang dalam keadaan sakit. Atau mungkin kita sedang dirawat di rumah sakit. Kita merasa tidak nyaman, kita merasa badan kita tidak seperti biasanya sehingga di malam hari kita susah tidur. Tapi bisa juga ketika kondisi fisik kita sedang baik-baik saja, kita melalui hari, sepanjang hari kita beraktivitas seperti biasa, kemudian malam tiba, badan kita sudah lelah, butuh istirahat, kemudian kita berbaring, lalu mata kita juga sudah terasa ngantuk, sudah terasa berat, kita menutup mata, tetapi pikiran kita tidak berhenti berlari, tidak berhenti memikirkan berbagai macam hal. Memikirkan apa yang akan kita lakukan besok, memikirkan orang-orang yang kita temui pada hari itu. Atau barangkali kita baru melakukan kesalahan dan penyesalannya kita pikirkan di malam hari. Atau kadang-kadang kita juga terpikir hal-hal yang mungkin kurang penting juga. Misalkan kita melihat ada berita di media, entah tentang selebriti atau berita-berita tentang politik, itu kemudian mengganggu pikiran kita pikirkan di malam hari sehingga kita menjadi sulit tidur. Saudara, dunia kita ini adalah dunia yang sangat berisik, ada banyak sekali suara yang tanpa sadar kita juga resapi di dalam pikiran kita dan kadang-kadang mengganggu ketenangan dan juga mengganggu waktu istirahat kita. Seakan-akan kita ingin memegang kendali, kita ingin memastikan segala sesuatu berjalan sesuai harapan, kita mau memastikan segala sesuatu baik-baik saja. Tetapi menariknya, semakin kita ingin mengendalikan, semakin kita juga memiliki kecemasan dan ketakutan yang lebih besar. Padahal saat kita berpikir, kita juga belum tahu apa yang akan terjadi. Ada bagian-bagian yang di luar kendali kita. Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan berbicara soal tinggal tenang dan percaya. Di dalam hidup kita seringkali kita didorong untuk bisa merencanakan berbagai macam hal, memikirkan sesuatu jauh ke depan, tetapi hari ini kita diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita, jangan sampai kita lupa untuk datang kepada Tuhan di dalam tinggal tenang dan percaya. Bacaan kita Yesaya 30 ayat 15, ayat 16 yang kita baca merupakan satu bagian dari sebuah keseluruhan kisah tentang bangsa Yehuda. Ketika mereka berada di dalam ketakutan dan kecemasan, mereka tidak pertama-tama datang kepada Tuhan, tetapi mereka mengandalkan pikiran dan kekuatan mereka. Ketika ancaman dari bangsa Asyur datang, mereka mencari perlindungan ke Mesir.
Mereka berlari dengan kekuatan sendiri, mereka berpikir dengan logika dan juga pikiran manusia, tetapi mereka lupa untuk datang kepada Tuhan. Sehingga pilihan-pilihan yang diambil menjadi sesuatu yang reaktif. Yang namanya pikiran manusia kadang bisa benar, tapi kadang bisa salah. Tetapi pada saat itu bangsa Yehuda begitu kuat untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak mereka. Padahal Tuhan berkata, "Berbaliklah kepadaku dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Firman Tuhan hari ini menjadi satu undangan bagi kita. Di tengah banyak hal yang ingin kita kendalikan, entah itu di dalam kehidupan keluarga kita, atau bahkan di dalam pelayanan kita, di tengah pekerjaan kita, jangan kita seperti bangsa yang seperti tidak memiliki Tuhan. Selalu mengandalkan apa yang menjadi pikirannya sendiri, apa yang dianggap benar, tetapi lupa untuk datang dan mendoakannya di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita berada di dalam hening, ini adalah kehidupan iman, ini adalah dasar iman yang begitu penting. Ketika kita berjarak dengan berbagai ketakutan, berjarak dengan pikiran-pikiran kita, berjarak dengan hal-hal yang mengganggu ketenangan kita, dan kita datang kepada Tuhan, justru di sanalah kita mendapatkan sapaan Tuhan. Ada seorang yang bernama Rabindranath Tagore. Ia pernah menuliskan sebuah sajak. Sajaknya berjudul Silence My Soul. Dan di tahun-tahun berikutnya kemudian sajak yang sangat singkat ini dibuat komposisi musik untuk dinyanyikan oleh paduan suara. Namun sajak ini sangat singkat. Silence my soul, these trees are prayer. I ask the tree, tell me about God. Then it blossom. Artinya adalah, tenanglah hai jiwaku, pohon-pohon ini adalah doa. Aku bertanya kepada pohon-pohon ini, beritakanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku tentang Tuhan. Lalu kemudian pohon-pohon ini tumbuh dan bermekaran. Ini adalah sajak yang sangat singkat, yang kemudian juga dinyanyikan oleh berbagai paduan-paduan suara, yang mau menyatakan bahwa kita bisa melihat penyertaan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, kadangkala bukan ketika kita sedang merencanakan berbagai hal dengan kemampuan dan kekuatan kita, tetapi ketika kita duduk diam, ketika kita tinggal tenang, kita datang kepada Tuhan, dan kita melihat di sekitar kita bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat dan sapaannya, maka di sanalah kita menemukan damai yang sejati itu. Kadang kita sebagai manusia merasa bisa mendapatkan damai dengan berbagai hal-hal yang kita upayakan di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita tidak pernah datang kepada Tuhan, memberikan waktu kita untuk hening di hadapannya, maka apa yang kita susun di dalam rencana-rencana kita itu tidak lebih dari rencana-rencana manusia yang begitu terbatas. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ketika pikiran kita dipenuhi dengan berbagai perkara dunia, jangan lupa untuk datang kepada Tuhan. Bawalah segala sesuatunya kepada Tuhan, agar ketika kita menentukan keputusan-keputusan hidup, ketika kita menjalani hari-hari kita, ketika kita menentukan keputusan-keputusan, semuanya itu bukan semata-mata berdasar hanya pada apa yang kita pikirkan, tetapi kita memohon Tuhan untuk menunjukkan jalan yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami hendak membawa seluruh kehidupan kami di dalam dunia yang penuh dengan berbagai informasi, penuh dengan berbagai suara-suara yang kadang membuat kami tenggelam. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengingat bahwa kami menjalaninya tidak sendirian.
kami memiliki Tuhan, dan biarlah kami juga dimampukan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, memprioritaskan waktu kami untuk hening di hadapan-Mu, sehingga kami tidak selalu dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan. Kami tidak dikuasai oleh amarah dan berbagai hal-hal yang membuat kami jauh dari damai sejahtera. Tetapi Tuhan, biarlah kami dapat menemukan kehadiran Tuhan ketika kami menyediakan waktu kami di dalam hari-hari kami. Di sanalah kami mendapatkan kekuatan. Ya Tuhan, besertalah dengan setiap kami dimanapun kami berada. Dan biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, yang kami katakan, semuanya itu boleh menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.